Perkenalkan, nama saya Triningsi Firna Aurelia Aldayeni, kelas A9, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pramuka Indonesia dan sejarah pramuka di dunia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah pramuka di dunia. Nah, sejarah pramuka di dunia sering dikaitkan dengan Lord Robert Power of Gilwell. Beliau ini mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Nah, sejarah pramuka sendiri dimulai dari negara Inggris dan kemudian baru menyebar ke negara Indonesia. Pramuka, Praja Muda Karana, biasanya dilaksanakan di sekolah, nah baik itu di SD, di SMP, di SMA, bahkan sampai perguruan tinggi sekalipun. Nah, kontribusi Baden-Powell dalam gerakan pramuka seperti mendekatkan para anggotanya dengan alam, sosial, dan serta memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi perempuan untuk wanita yang dinamai dengan Dear Buides. Nah, pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka untuk usia siaga dinamai KAP, yaitu disebut dengan Anak Serigala. Nah, pada tahun 1918 berdiri organisasi Roper Scout untuk remaja berusia 17 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun membacakan sejarah pramuka di Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia sendiri dikenal dengan 3 masa, yaitu pada masa yang pertama, masa penjajahan Belanda, pada masa yang kedua, masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga yaitu setelah Indonesia merdeka. Nah, gerakan pramuka pada penjajahan Belanda bernama Nederland Indiske Padvinders Vereniging atau NIVP. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Nah, ini ada di dalam gerakan pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, terbentuknya Persatuan Antar Pandu Indonesia tahun 1931. Yang ketiga, pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Nasional atau yang sering disebut dengan BPPKI. Nah, BPPKI melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia umum atau Perkino. Inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan Jambore hingga sekarang. Yang kedua, saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan bertahan. Namun saat Jepang menyerang masuk ke Biondan, Peta dan Seindan, nah banyak tokoh kepanduan Indonesia yang masuk ke Biondan, Peta dan Seindan. Nah, Jepang sendiri melarang berdirinya partai dan juga menangkap gerakan pramuka karena berbahaya, dapat meningkatkan kesatuan dan persatuan rakyat. Nah, sehingga kan bisa menggagalkan niat-niat Jepang sendiri. Nah, setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo menjadi wadah kepanduan Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan Indonesia. Nah, dibagi menjadi 3 federasi. Yang pertama, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Yang kedua, Ikatan Pandu Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Putra Putri Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka dikenalkan secara resmi. Makanya setiap kali tanggal 14 Agustus itu kita akan selalu memperingati Hari Pramuka Nasional ataupun Hari Pramuka. Terima kasih.